Warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, spesial buat hari ini kita nggak ada materi ya, jadi langsung ke soal-soalnya aja. Siap. Bentar. Kalian udah pada download belum soal-soalnya? Soal Belum. paket 2-nya? Belum ya? Ada sih. Yang tadi dikirim zip bukan ya? Nah, nanti maksudnya gini, kan ini bakal banyak banget soalnya nih. 26 soal kalau Akang totalin. 6 soal yang pola bilangan itu, sama 20 soalnya yang kuantitatif, yang hitung-hitungan emang matematika. Nanti BC maksudnya, Kang, saya pengen bahasnya nomor ini. Nah, kita bisa langsung lompat aja gitu. Oke ya? Jadi nanti sambil kalian download, sambil nanti kita coba bahas. Kalau misalkan ada yang, Kang, ini mah udahlah kegampangan gitu, kita lewatin aja. Boleh, kita lewatin gitu. Oke? Kang yang ini bukan Kang? Yang nomor satunya 1 bintang B bukan? 1 bintang B sama dengan Iya, B+2. betul yang itu. Oh. 1 bintang B. Bentar, coba dulu. Coba dicek dulu ya di sininya. Nomor satunya sama nggak kayak gini? Bukan yang ini. Hitungan. Yang kayak gini bukan nomor satunya? Iya, sama-sama. Sama ya? Oke. Ya. Tapi kita mulainya dari yang penalaran umum dulu ya. Dari yang apa? Dari yang bentuknya pola-pola bilangan dulu. Ini mah gampang-gampang kok. Kita coba cepet-cepetin aja. Oke, kita langsung mulai. Ini nomor 15. Ini mah masih soal yang penalaran umum, tapi masuknya ke hitung-hitungan juga. Barangkali perlu juga teman-teman gitu ya. Nah, di sini kan dibilangnya 25% dari nilai tersebut. Berarti kita mesti cari dulu nilainya. Kita tinggal geser aja. Jadi 14/5 kali 10/7. Kalau kayak gini teman-teman jangan sampai kalian kaliin atasnya dulu ya. Karena kalau dilihat ada yang sama, ada yang bisa habis kan? Ya. 14 sama 7 bisa habis. Jadi 2. 10 dengan 5 habis jadi 2. Terus 18 dengan 3 habis jadi 6. Terus 10 sama 15 habis jadi 2 sama 3 gitu. Tinggal kita pindahin ke bawah. Yang sebelah kiri jadinya 2 kali 2, yang sebelah kanan 6/3 dikali 2 aja. Yang ini kan jadinya 2 nih. 2 kali 2 jadi 4, jadinya 4 tambah 4 sama dengan 8. 25% itu kan sama saja dengan 1 per berapa? 4. Oke, jadi 1 per 4 kali 8 sama dengan 2. Oke. Khusus buat ini kalian gak usah nyatat ya. Di screenshot aja kalau misalkan mau ya. Soalnya bakal banyak banget soalnya. Sip, jadi kita lanjut. Jadi itu ya, Kang? Kenapa? Jadi nggak diperkalikan langsung? Iya benar. Jadi Mendingan kalau masih bisa dibagi aja dulu. Jangan langsung kaliin 14 kali 10 kayak gitu. Oke, kita lanjut sekarang ke nomor 16. Manakah yang senilai dengan 3/5 kali 83%? Nah, teman-teman ini spesial ya. Buat soal-soal yang ada persen-persenan, karena semuanya punya persen, maka persennya tuh bisa kita abaikan aja. Oke? Jadi kita tinggal cari aja 3/5 dikali 83, itu sama dengan 249/5. Berapa hasilnya tuh? 249/5 sekitar 49-an. 49,8. Nah, sekarang tugas kita adalah cari opsi yang nilainya sama atau paling mendekati dengan angka 49,8. Kita coba dulu ke yang bagian pertama, yang A-nya. Kalau untuk A itu jadinya 25 dikali 20, jadinya sama dengan 500 ya, bukan 50. Berarti ini sudah pasti salah. Terus yang 12,5 dikali dengan 15. Bakal gede juga angkanya. Ya enggak? Karena 12 kali 15 aja udah gede kan? Nggak mungkin sama dengan 49,8. Ini juga salah. 10 kali 25 apalagi udah jelas. 250 salah juga. Yang ini 7,5 dikali 15. 7 kali 15 berapa deh? 7 kali 15 itu 105 ya. Nah, berarti udah nggak mungkin juga. Terus yang terakhir 2,5 dikali 20 sama dengan? Iya. Nah, ini ya 50. Meskipun nggak sama, tapi dia paling mendekati, jadi jawabannya yang E. Oke, kita lanjut sekarang ke nomor 17. Pola sekarang ya. 17, 21, 47, 27, 77, X.
kadang-kadang gini, kadang-kadang pola itu kita bisa pakainya yang langsung aja dari kiri ke kanan gitu ya. Tapi ada juga yang namanya pola skip atau pola lompat angka gitu. Jadi angkanya kita lompat-lompatin aja. Contoh dari 17 itu ke 47 itu ditambah 30. Terus 47 ke 77 ditambah 30. 30. Nah, sekarang kita lihat nih, 21 ke 27 ditambah Tambah 6. 6. Nah, karena pola yang di bawah juga sama, berarti kira-kira atas pun juga sama. Jadinya tambah 6. 33. Jadi 33 gitu. Akan kasih contoh sedikit ya. Misalkan gini nih. Misalkan teman-teman nanti dapat pola di bawahnya bukan tambah 30 tapi tambah 31. Berarti yang bagian atas kira-kira tambah berapa? Tambah 7. Nah, tambah 7. Jadi pola ini gunanya buat nyesuaiin pola yang di atasnya. Oke, jadi jawabannya 33. Sekarang nomor 18. Masih tentang pola. X 4, 5, 2, 8, Y 4, 16, 20. Kalau kecepatan bilang ya, takutnya cepet banget akan ngejelasinnya. Lompat 3 ya kan? Oke. Yang pertama lompat berapa nih kira-kira? 4, 8, 16. Langsung ke angka ketiganya ya, jadi 4 ke 8 kali 2, 8 ke 16 dikali 2. Terus yang mana lagi? Berarti kalau X-nya ke 2. X dan 2. Nah, 2 ke 1,10. Nah, ini dikali 2. Berarti yang atasnya? Yang sebelah kiri? Dikali 2 juga. Berarti asalnya X berapa? 1. X-nya 1 ya. Oke. Sekarang kita lihat yang sebelahnya lagi yang 5. Yang 5 sama Y sama 20. Coba kita geser. Ini mah kita hanya coba-coba ya. Betul nggak kalau misalkan dia juga berlaku kali 2? Ternyata kalau 5 ke 10 kali 2, 10 ke 20 juga kali 2. Oh, berarti benar jawabannya itu. Gitu ya. Jadi jawabannya yang 1 sama 10. Tapi ini nggak selalu dia berlaku juga ya. Maksudnya nggak harus kalau sebelumnya kali 2 juga. Karena kan bisa jadi di sini tuh contohnya 45 ya. Kalau misalkan di sini 45, berarti otomatis ini bukan kali 2, tapi mungkin kali 3 kayak gitu. Kalau dikali 3 jadinya 15. 15 kali 3 jadinya 45. Jadi nggak selalunya kali 2. Cuma kebetulan aja angkanya memang pas kalau dikali 2 kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Oke, polanya seperti ini. Ini mah lumayan ada yang gampang, ada yang susah ya, kayak gini tuh. Kadang-kadang nemu yang gampang banget, kadang-kadang nemu yang susah banget juga. 23. 23 itu ada hubungannya dengan siapa? Atau angka terdekatnya deh, 21. Nah, dikali dikurangi ya. Jadi 7 kali 3 ditambah 14 kurang 12. Yang sebelahnya pun juga harus sama. Jadinya 4 kali 3, 23. Jadinya 4 kali 3 ditambah 10 kurang 5. 12 tambah 5, jadi sama dengan 17. Oke. Lanjut, terakhir buat yang pola-pola bilangan. Nomor 20. Sok, berapa coba kalau kata kalian? Hasilnya berapa? 34. Polanya gimana polanya? 5 kali 2 kurang 3. Oke, 5 kali 2 kurang 3. Sama dengan 7, itu juga 42 kurang 8, jadinya 34. Oke, sekarang kita mulai ke pengetahuan kuantitatif. Nomor 1 ya, PK yang nomor 1. A bintang B dan lain-lain dicarinya 2 bintang, 4 bintang 1. Nah, teman-teman yang kayak gini jangan bingung ya. Kalau misalkan melihat, Kang, di sini kok aneh ya? Di sini mah ada 2 bentuknya, tapi di sini ada 3. Ya nggak apa-apa. Tinggal kan di sini kan ada kurung-kurungnya nih. Berarti yang bakal kita selesaikan terlebih dahulu adalah 4 bintang 1. 4 bintang 1 itu artinya sama dengan apa? B-nya di sini 1 kan? Berarti 1 tambah 2 dulu. Habis itu 3 dikurangi A, berarti 3 dikurangi 4. Jadinya 3 kali min 1 sama dengan min 3. Oke, berikutnya yang kalau gitu sekarang bukan lagi 2 bintang 4 bintang 1, tapi menjadi 2 bintang min 3. Min 3 gitu. Jadi 2 bintang min 3 sama dengan
min 3 dulu, berarti min 3 tambah 2 dikali 3, berarti 3 kurang 2. Dia sama dengan min 1 dikali 1 sama dengan min 1. Udah, berarti jawabannya ini ya, min 1 hasilnya. Oke, kayaknya yang ini mah nggak terlalu ada pertanyaan karena emang rumusnya gitu-gitu aja ya. Tinggal sesuaikan dengan yang ada di soalnya. Kita lanjut nomor 2. Oke, hasil pengurangan itu dari itu. Kira-kira kalau bentuknya kayak gini, kiri kurang kanan atau kanan kurang kiri? Kanan kurang kiri. Kanan kurang kiri. Oke, kita lihatnya bedanya apa. Perhatikan perbedaannya ada 2 jenis nih. Kalau misalkan ada namanya pengurangan A oleh B, itu berarti A dikurang B. Sedangkan kalau A dari B, itu berarti B kurang A. Kayak misalkan uang saya berkurang 10.000 dari 50.000. Oh, berarti awalnya 50.000 dikurangi 10.000. Ya, tinggal kita masukin aja. Bentar, jadi gini ya. Terus kita lihat teman-teman kalau kayak gini, jangan buru-buru langsung samain penyebut. Barangkali ada yang masih bisa kita sederhanakan bentuknya. Seperti 10, 8 dengan 4. Masing-masing bisa kita bagi 2. Jadi yang di bawahnya 2. Yang di atasnya masing-masing 5 sama 4. Tinggal kita geser ke sebelah kanan, jadinya 5X tambah 4Y. Oke, sebelahnya gini bukan? Iya. Bukan. Bukan. Gimana harusnya? 6. Harusnya 6X sebelum plus kita 9Y. gituin, pakai tanda kurung dulu. Oh iya benar. Gitu ya. Nah, sehingga pas dia keluar tuh kan bakal jadi beda. Yang pertama 4Y. 4Y nanti ditambah atau dikurang 9Y? Ditambah 9Y. Ditambah 9Y, terus 5X Kurangi 6X. dikurangi 6X. Di hasilnya 13Y dikurangi X. Dikurangi X. Udah. Jadi jawabannya yang ada tuh. Yang A ya. Iya. Ada pertanyaan buat nomor 2? Enggak sih. Aman. Ada. Oke. Bahas grafik nggak Kang nanti Kang? Kenapa? Grafik, aku masih bingung. Grafik yang ini yang XY itu yang Apa sih? Oh iya. Kartesius. Nanti semuanya dibahas kok. Insya Allah kita keburu 26 soal ya. Doakan aja. Bismillah. Oke. Nomor 3. Hasil pembagian bentuk itu oleh itu adalah berapa? Ini akan bikin PPT-nya 12 jam loh. Wow. Buat Pantesan bagi. jam. Oke, pembagian A oleh B berarti A bagi B ya. Dia mah nggak kebalik. Jadinya itu dibagi itu. Yang teman-teman ingat kan kalau misalkan pembagian itu berarti bisa dijadikan kali ya. Oke, tapi sebelumnya bagian atasnya nih. Agak mengganggu kalau misalkan bentuknya masih kebalik. Jadi 4 tambah X kurangi 3X kuadrat. Kurangi X kuadrat. Biasanya kan X kuadratnya di depan ya. Iya. Nah, biar digituin, berarti kita mesti keluarin dulu tanda negatifnya. Oke, nah dalamnya jadi apa sekarang? Jadi min X kuadrat min 3 Min 3X, min 4. min 4. X kuadrat, min 3X, min 4. Oke. Sekarang yang sebelahnya dia akan berubah menjadi kali, tapi bentuknya jadi ketuker ya. Ya. Jadi 6X kurang 9 dibagi 2X ditambah 2. Oke, nah sekarang yang bagian atas yang ini, bisa nggak kita faktorin teman-teman? Bisa. Jadi apa coba? 4 sama 1. X 4 sama 1. X dikurangi 1, X tambah 1 dikali X kurang 4. X dikurangi 4. Oke, ini udah nggak perlu diajarin lagi ya. Untuk Ya, pemfaktoran. Nah, sebelahnya juga sama. Kalau kita lihat, di 6X kurang 9 ada yang bisa kita keluarin. Bisa. Yaitu keluarin 3 kali 2X Jadi min 3. 2X min 3. Yang bawahnya 2. bisa keluarin 2, jadinya 2X X plus plus 1. Nah, tinggal lihat ternyata kan ada beberapa yang sama. Jadi, bisa habis. Dengan yang ini, 2X min 3 juga bisa habis. Jadi, hasilnya tinggal negatif X kurang 4 dikali 3/2. Nah, supaya nggak bingung, kita tukar aja ke depan. Jadinya
minus 3/2 dikali X kurang 4. Oke, tinggal kita kaliin aja. Jadinya apa? 3X. 3/2X ditambah jadinya ya, bukan dikurang. Tambah 3/2 kali 4. 3/2 kali 4 jadinya 6. Oke, jadi hasilnya yang mana? Yang B. Yang B. Yang bukan. Salah bukan yang A. Salah. Yang mana sih? Yang D, yang D. Yang D. Yang D. Nah, ini saya sengaja nggak dibetulin lagi. Soalnya biar ngelatih kalian juga. Ya, hati-hati dengan negatifnya ya. Iya kan kadang kurang Yang A bisa nggak, Kang? Ini emang suka ngejebak nih, jadinya kita sering kali milihnya A karena udah ngeliat bentuknya, oh sama-sama 3/2, sama-sama ada 6-nya, gitu. Oke, ada pertanyaan buat nomor 3? Belum. Oke, kita lanjut sekarang nomor 4. Desa Penjoget terdiri dari 28 keluarga, dengan rata-rata anggota keluarga adalah 5 orang, dan jumlah anggota dewasa seluruhnya 64 orang. Suatu saat, desa Penjoget terserang wabah virus Z dengan peluang tertular virus 0,5 bagi anak-anak. Berapa anak-anak yang diperkirakan akan tertular virus itu? Logika kalian gimana kalau buat nyelesain soal ini? 28 kali 5. Oke, berarti kita cari dulu jumlah seluruhnya ya. Jumlah keluarganya, 28 kali 5, terus? Dikurangi 64 buat nyari anak-anak. Nah, berarti anak-anaknya sama dengan 140 dikurangi 40 dikurangi 64. Jadinya sama dengan 76. Nah, berarti kalau misalkan yang tertular virus ada berapa orang tuh? 0,5 dari seluruhnya. Berarti dikali aja 76. Oke, 76 dikali dengan 0,5 gitu. Jadi hasilnya sama dengan 38. Udah tuh, jadi jawabannya yang C. Insya Allah nggak ada masalah ya buat nomor 4 mah. Hitungan-hitungan biasa lah. Cuman emang suka bikin malas kalau ngeliat soal yang panjang tuh. Bawahnya udah pengen nge-skip aja. Padahal mah bisa jadi soal yang gampang itu justru yang paling mudah. Gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Waktu yang dibutuhkan untuk membaca 250 kata adalah 1 menit. Untuk membaca satu buah buku cerita membutuhkan waktu 4 jam. Pak Ijo mempunyai kecepatan membaca 200 kata per menit. Berapa waktu yang dibutuhkan Pak Ijo untuk membaca buku tersebut? Akan anggap buku ceritanya itu novel ya. Pertama, 250 kata per menit itu bisa diselesaikan kalau baca satu novel berapa lama? 4 jam. 4 jam. Nah, sekarang kalau misalkan dia kecepatan katanya adalah 200 kata per menit, kita anggap aja misalkan dia adalah X jam ya. Ya, sekarang coba kita main logika dikit. Semakin besar kecepatan membacanya, kira-kira semakin apa waktunya? Kecil. Makin kecil. Oke. Nah, kalau ada perbandingan sejenis kayak gini, teman-teman, ada besar, tiba-tiba semakin lamanya semakin kecil, itu berarti perbandingan yang berbalik nilai. Nah, cara ngerjainnya pun beda. Kalau misalkan senilai itu gini, kalau senilai 250 bagi 4 sama dengan 200 dibagi X. Tapi kalau berbalik nilai itu bukan dibagi, tapi dikali. Jadi 200 kali X itu sama dengan 250 dikali 4. Gitu. Jadi sama dengan 1000. Jadi dapat X-nya sama dengan 5. Gitu. Jadi sesuai logikanya kan. Ini cepat nih, 250 kata, 4 jam. Berarti kalau misalkan kecepatannya berkurang, otomatis waktu ngebaca novelnya pun semakin lama gitu. Makin bertambah. Oke. Untung di sini nggak ada ya. Untung di sini nggak ada hasilnya kalau dia senilai. Biasanya suka ada kayak gitu tuh. Kalau kita ngerjain pakai senilai juga ternyata ada jawabannya. Gitu. Itu contoh aja.
Misalkan gini, contohnya ya kalau misalkan yang ada jawabannya juga di sini. Bentar. Misalkan dia kecepatan membacanya adalah 200 nih. 200 kata per menit diselesaikan dalam waktu 4 jam misalnya. Terus kalau misalkan dia kecepatan membacanya 150, berapa coba? Ada yang tahu nggak? Gimana kan? Kalau misalkan dia itu 200 kata per menit, bisa membaca novelnya dalam waktu 4 jam, kira-kira kalau misalkan kecepatan membacanya adalah 150 kata per menit, berapa jam dia bisa nyelesainnya? 3 jam. Ada ya bukan 6 jam. Nggak mungkin 3 jam. Nggak mungkin 3 jam. Kan ini di Kalau 3 jam 5 malah, jam tapi di bawah 6 jam. nah, tapi di bawah 6 jam. Jadi caranya gimana? Dikali juga kayak tadi tuh, berarti 200. Ya, 200 dikali dengan 4, itu sama dengan 150. Misalkan di sini X ya pasangannya ya. Iya. X jam misalnya, berarti di sini dikali dengan X gitu. Kan pas kita kali-kaliin ini habis, terus 20 dengan 15 juga habis, jadinya 4 sama 3. ya, berarti dapat nih X-nya sama dengan 16 dibagi dengan 3. 3. Berapa tuh ya? Segitu aja, 16 per 3 jam. Gitu ya, nah pengecohnya adalah bisa kita jawab itu jadi jawabannya 3. Kenapa? Mungkin ada yang caranya 200 per 4 sama dengan 150 dibagi X. Padahal kan ini konteksnya berbalik nilai gitu ya, bukan yang senilai. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nah, baru kan kemarin kita nyelesain nih. Kita kerjainnya kayak gini-ginian. Ayo, coba deh. Coba sama kalian deh. Pengen tahu yang kemarin tuh nyerap nggak ilmunya? Ini pakai permutasi gitu tuh yang Pencacahan. Ada kok, ada kemarin. Cuman beda angka aja. Ada kemarin soal kayak ginian. 8 faktorial dibagi 2 faktorial sama 3 faktorial sebanyak 5 kali. Oh, oke. Ya. 6. 3 kali 2. Yang C kan? C Kang, C. C jawabannya? Ya. Ya, jawabannya C. Jadi kan dibentuk bilangan 8 angka, angka 3-nya 2 kali, angka 5-nya 3 kali, berarti kita seolah-olah menyusun angka 3, 5, 33, 555 sama 179 kan? Totalnya ada 8 angka tuh, berarti jadinya pakai permutasi dengan unsur yang sama karena ada yang sama juga. Maka banyak susunannya adalah 8 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Gitu. Tinggal kita urai aja. Jadi kayak gini ya, sampai 3 faktorial mentok, di bawahnya jadinya 2 dikali 3 faktorial. Coret-coret. Nanti 3 faktorialnya bisa habis. 2-nya bisa coret. Dengan 2 juga bisa habis. Jadinya 56 dikali 6 kali 10. 56 kali 10. 56 kali 6 itu 336. Jadi sama dengan 3360. Yes. Mantap ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 7. Nah, ini peluang. Peluang kayak gini bisa teman-teman pakai binomial, bisa juga nggak pakai binomial, tapi sarankan sih pakai binomial aja. Tentang yang gol-gol kayak gini. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, Paijo melakukan 5 kali tendangan penalti. Peluang tendangan Paijo menghasilkan gol adalah 3/5. Peluang tendangan Paijo menghasilkan 2 gol adalah, yang teman-teman perhatikan, ini kalimatnya masih belum lengkap sebenarnya. Dia bilang menghasilkan 2 gol, berarti sisanya adalah gagal. Tidak gol. Nah, berarti kalau dia bilang 2 gol, itu artinya 2 gol dan sekaligus 3 lagi 3 gol. 3 gagal. Nah, sekarang kita coba lihat dulu binomialnya. Peluang dengan rumus binomial itu rumusnya kayak gini. Kalau ada kata-kata peluang A sebanyak R kali dan peluang B sebanyak N min R kali, maka rumusnya kayak gini.
Ini kombinasinya, ini peluang A-nya, ini peluang B-nya. Kita lihat sekarang di sebelah kanan. Misalkan A adalah Paijo berhasil gol. Maka peluang A-nya kan 3/5 ya. Sesuai dengan yang di soal tadi. Ini. Terus kalau misalkan dia gagal gol, peluangnya berapa? 2/5. 2/5. 2/5. Tinggal dikurangi 1 ya. Maksudnya 1 dikurangi dengan peluang yang awalnya. Oke, jadi sekarang kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Di sini kan berarti peluang A terjadinya 2 kali dan B-nya 3 kali. Jadi peluangnya sama dengan C25. Kenapa 2? Karena di sini A-nya pengennya 2 kali. 5 dari mana? 5 dari total seluruh tendangan. Ada 5 kali tendangan, berarti 5. Terus yang sebelahnya gimana? PAR, jadinya apa? 3/5 pangkat 2. 3/5 pangkat 2. Sebelahnya lagi? 2/5 pangkat 3. 2/5 pangkat. Oke, 2/5 pangkat 3. 3. Sekarang yang 5 faktorial, jadinya gini kan, yang C52 itu jadinya 5 faktorial 10. dibagi 2 faktorial, 3 faktorial. Sebelahnya 9/25, 8/125. Oke, 5 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial 10. berapa hasilnya? 10. Oke. Ini habis dengan 25 ya, jadi 5. 4 habis dengan 2, 3 faktorial habis, jadi tinggal 2 kali 1 dibagi 5 625. kali 125. Berapa? 144/625. Oke, benar. Jadi 144/625. 625. Nah, dapat jawabannya yang A. Masya Kayaknya beda. Allah. Sebelum setengah 12 juga kita. Amin. Soalnya kalian lumayan cepat gitu nyerapnya. Kalau ada yang nggak ngerti, bilang ya, jangan sampai Akang cepet-cepet nih. Kalau ternyata ada yang nggak ngerti. Kang, ini aku kayaknya kalau ngerjain biasanya itu kan peluang gimana sih? 3/5 Udah, Jay. terus dikali 3/5 terus dikali 1. Udah, bisa di situ juga. aja, di situ aja. Bisa juga kan gini deh misalnya ya. Bentar. Misalkan Gue siap-siap dulu ya. di sini gol, terus misalkan di sini gagal, gitu ya. Di sini gagal sama di sini gagal, gitu ya. Ya gitu Nah, sama aja. sekarang misalkan yang ini nih, yang golnya dulu. Golnya kan 3/5. Oke, berarti kita tulis di sini 3/5. Oke, di sini juga 3/5. Di sini berapa di sini? 2. Di sini 2 sama di sini 2 gitu ya. Di sini per 5. Nah, tapi kan ini bukan satu-satunya kemungkinan. Betul ya? Oke. Bukan satu-satunya kemungkinan karena yang gol-gol ini bisa jadi gini nih. Bisa jadi golnya tuh bukan di tendangan pertama sama tendangan kedua. Bisa jadi tendangan pertama sama tendangan kelima. Artinya kita mesti nyusun yang ini. Yang checklist sama silangnya 3 kali. Nah, cara nyusun ini, perhatikan di sini kan ada 5 unsur. Ada 2 unsur yang sama dan ada 3 unsur yang sama. Oke? Jadi masuk lagi babnya ke ini, ke yang permutasi dengan unsur yang sama. Jadi hasilnya adalah 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Paham sampai sini maksudnya? Nah, nanti hasil dari ini kita kalikan kan dengan yang tadi ini. Nah, dan bentuk ini sama saja dengan yang polinomial tadi. 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, dikali yang ininya 2 kali, dikali yang 2/5-nya 3 kali. Ya, jadi mau pakai manual juga boleh aja. Ya, sama juga. Tapi yang di sini manualnya mah, hati-hatinya adalah kita harus cari lagi berapa banyak susunan yang 2 checklist sama 3 silang. Ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi buat nomor 7? Oke, nggak ada ya? Sip, sekarang kita coba lihat soal nomor 8.
manakah yang merupakan korespondensi satu-satu? Ada yang tahu apa itu korespondensi satu-satu? Gak boleh selingkuh. Nah, gak boleh selingkuh dan gak boleh jomblo. Iya. Ya, gak boleh selingkuh, gak boleh jomblo. Jadi otomatis gini nih, apa namanya, kalau misalkan kita punya ada 10 orang laki-laki sama ada 10 orang perempuan, nah semuanya itu harus punya pasangan masing-masing. Gitu ya. Tapi boleh nggak kalau misalkan hanya ada 9 laki-laki sama ada 10 perempuan? Boleh. Laki-lakinya 9, perempuannya 10, boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Kan nggak boleh selingkuh. Nah, pilihannya ada 2 tuh, ada perempuan yang nggak ada pasangan, atau ada laki-laki yang punya 2 pasangan. Nah, jadi gini nih, ini kalau bahasa lengkapnya ya, satu-satu itu adalah fungsi yang memetakan setiap anggota himpunan A ke tepat satu, ini kata-katanya ini, ke tepat satu anggota B, dan juga sebaliknya. B punya pasangan hanya ada 1 di A. Artinya jumlah anggota A dan B itu harus sama. Contohnya gini. Jadi 1 ke 1, 4 ke 2, 9 ke 3, 25 ke 5. Di sini ada sebanyak 5 anggota. Ya, ada 5 anggota. Di sini pun juga ada 5 anggota gitu. Atau bahasa sederhananya, semua anggota A dan B harus punya hanya 1 pasangan. Jadi harus punya pasangan dan hanya ada 1. Sekarang kita lihat nih, di opsi A, yang A benar nggak? Kita lihat ya. Salah. Kenapa salah? Itu -1-nya ada -1, yang ada 2 ya. Iya, poligami. Dia punya 2 pasangan, ada -1 sama ada 0. Dia juga salah. Kita coba yang C dulu, biar ke kanan enak. Yang C benar nggak? Yang C itu satunya ada 2. Yang Y satunya apa ya? Satunya ada 2 ya. Ya, satunya ada 2. Nah, ini juga salah. Ini cuma survei tempat tuh. Kalau yang E, nolnya ada 2. Nolnya ada 2, ini juga salah. Yang B, Assalamualaikum. Duanya ada 2. Duanya ada 2. Ini salah. Berarti jawabannya ya. Mantap. Dan semuanya nggak ada sambung. Ada. Joy. Baru tahu gue sini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Ini Mas Andrina nih. Nah, ini. Aduh. Nah, ini nih. Nah, ini soal ini. Oke, coba kita lihat ya. Jelaskan ujian 1 ya. Iya. Tapi sebelumnya kita coba cek dulu nih teman-teman. Ini kan ada yang kita nggak tahu nih angkanya berapa, ya kan? Ini nggak tahu angkanya berapa, ini juga nggak tahu berapa. Jadi kita coba pakai garis bantu aja. Misalkan sini kita bikin garis bantunya, kira-kira berapa nilainya di tengah situ? 63, bukan. 65. Bukan. 70. 70 ya, 70. Kan tengah-tengah antara 60 sama 80. Nah, terus yang sebelahnya juga sama. Berarti kalau sebelahnya yang ini berapa nilainya? 90. Oke. Nah, sekarang kita coba tuliskan dulu masing-masing. Untuk yang warna hijau bagian bawah, kira-kira berapa nih hasilnya? 60,5. 65 itu. 65. Yang di sini? 75. 75. Yang di sini? 90. Gitu ya. Terus yang di atas juga sama, 70, 80, 95, 85, 90, sama 100. Oke, kita cek dulu yang pertama. Pengguna ketiga alat elektronik tersebut selalu mengalami peningkatan tiap tahun. Betul atau salah? Iya. Cek dulu yang televisi. Televisi 60, 65, 70, 85 meningkat ya. Meningkat. Yang radio juga sama meningkat. Yang TV juga sama. Yang kulkas juga sama meningkat. Berarti yang 1 benar. Kalau 1 benar, artinya? 2 sama 3. 4 berarti. Kalau 1 benar, berarti yang mana lagi yang benar? Bisa 2, bisa 3. Yang udah pasti benar. Oh, 3 udah pasti. Gitu ya.
Nah, sekarang kita cek dulu yang dua, pernyataan dua nih. Pernyataan dua dari tahun 1997 ke 1998, dia mau ngecek persentase peningkatan. Nah, misalkan pertama untuk yang radio. Yang radio dari 97 ke 98 meningkatnya berapa? Meningkatnya 5 ya? Iya, 5. Nah, berarti kalau kita mau nyari persentase itu bukan dari hasil akhir, tapi dari yang awalnya. Jadi hasilnya adalah 5/75 dikali 100%. Paham sampai sini? Bukan penjumlahannya, kan? Bukan. Oh, bukan. Jadi kalau misalkan kayak gini nih, kamu punya uang 100.000 nih. Kamu punya HP misalkan 1 juta. Terus kamu jual harganya jadi 1.200.000. Nah, keuntungan kamu berapa? 200.000 kan? 100.000. Kalau ditanyakan persentase keuntungannya berapa? 200 per 1 juta. Oh iya, Nah, gitu ya, dikali dengan 100%. Jadi ini hasilnya bisa kita bagi ya, 100 dengan 75 atau boleh juga sebaliknya. Ini jadi berapa nih? Kita bagi habis jadinya 4 sama berapa? 3 ya. Dibagi 25 masing-masing jadinya 20/3%. Nah, sekarang buat yang persentase kenaikan TV berapa? Kenaikan TV 5/65. 5/65. Oke, kita kalikan juga sama kayak tadi. Ini bisa kita bagi 5/65 jadi 1/13 ya. Yeah. Jadi hasilnya 100/13%. Yang ini kan dibilang nih selisihnya adalah 15%. Coba aja cek betul nggak ini selisihnya 15%. 15 nih. 100/13 dibagi 20/3. Kayaknya sih nggak mungkin ya. Ya angkanya juga udah sama-sama nggak bulat nih angkanya. Ya, jadi kesimpulannya adalah selisih ya. Bukannya kulkas dengan TV, bukan radio dengan TV. Oh iya, benar, kulkas dengan TV. Berarti salah nih. Berarti ini bukan, berarti harusnya ini berapa nih? Bukan 5/75 ya? Ya, harusnya 5/90. Berapa? 5/90 ya? 5, coba. 5 dibagi 90. Dikali dengan 100%. Berapa nih hasilnya? 1 habis. Oh, ini aja dulu. Sorry. 1/90, 5/90. Nolnya bisa habis ya? Habis, jadinya 50 dibagi 9. Berarti ini nih. Nah, sekarang tinggal cari aja. Apakah benar 50/9 atau 100/13 dengan 50/9 itu selisihnya 15. Betul nggak? Coba dikurangi. Kalau dikali 2 aja udah itu. Kayaknya udah enggak ya, udah nggak mungkin ya. Nah, jadi hasilnya ya tetap selisihnya bukan 15%. Gitu. Jadi kesimpulannya yang 2 salah. Kalau 2 salah, 4 jadi jawabannya 1 sama 3 aja. Oh benar ya, saya ini kemarin agak susah juga ngelihatnya nih. Kulkas sama televisi itu. Oke, berarti benar ya ini bukan radio harusnya. Oke. Ada pertanyaan buat nomor 9? Aman, Kang. Alhamdulillah aman. Oke, kita lanjut sekarang ke nomor 10. Oke, jika X dan Y adalah bilangan bulat kelipatan 4, dengan X-nya lebih dari 11 dan kurang dari 15. Y-nya lebih sama dengan 17, kurang dari sama dengan 20. Pertama akan nanya, X-nya tuh sama dengan apa? 14, 13, 12. Salah. Kelipatan 4 itu. Kelipatan 4. 12 aja kan? Iya, 12. Terus Y-nya? 16.
8, 16. 16. 20. 20. 20. Kan lebih gede. Ya udah, jelas ya. Jadi jawabannya sama dengan, kita coba 1. cek dulu. Yang satu benar gak satu? Bener. 12 kurang dari 20. Benar ya? Oke, berarti kalau satu benar, tiga juga pasti benar. Nah, sekarang cek lagi yang dua. X lebih daripada Y tambah 4. 12 lebih dari 20 tambah 4. Salah. Salah. Berarti ya udah salah kan? Jadi jawabannya yang B, 1 dan 3 saja. Oke. Tapi tetap ya, teman-teman harus hati-hati juga dengan tanda ini. Kalau yang kurang dari itu berarti angka ujung-ujungnya tuh nggak termasuk. Tapi kalau ada tanda sama dengannya berarti ujung-ujungnya juga bisa masuk gitu. Misalkan gini, misalkan X-nya tuh gini ya. Contohnya kalau misalkan X itu lebih daripada 11 kurang daripada 16, berapa X-nya? Sesuai dengan soal. 12. Tetap 12 ya? Iya. Nah, 16-nya tetap tidak termasuk gitu. Oke. Itu aja mungkin. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 11. Nah, nomor 11 Akang mau coba dulu kalian dulu aja yang coba berapa hasilnya. Atau mungkin masih ingat jawabannya waktu itu? Silakan, boleh. Kurangi A irisan C. Oke, kita lihat ya. Ini kan kalau kita mau nyari arsirannya berarti dari lingkaran dikurangi dengan yang tengah itu kan? Iya, betul. Artinya arsiran sama dengan lingkaran dikurangi dengan yang warna hijau. Yang lingkaran itu bentuknya apa? B. B. Yang apa? Terus yang sebelahnya lagi bentuknya apa? A irisan C. A irisan C. Gitu. Jadi kalau misalkan ini kita iriskan, C diiriskan dengan A, itu bakal ketemu yang tengah-tengah sini. Yeah. Oke, jadi jawabannya yang C. Terus nganu. Yang C. Nah, kalau teman yang pengen yang mau lebih detail tentang bahasan materi himpunan ini, Akang udah bikin sih pembahasannya tuh di YouTube Akang. Boleh aja kalau misalkan mau jalan-jalan ke sana. Oke, ada 2 video di sana. Kita lanjut sekarang nomor 12. Nah, yang ini. Yang ini maksudnya bukan? Yang tadi pengen dibahas. Iya, Kang. Oke. Yang sulit yang itu, Kang, yang grafiknya tuh X. Oke. Sekarang gini, lihat ya. Oh, yang kalau grafik yang bentuk X itu, oh ya beda lagi sih. Nanti aja itu ya. Siap. Sekarang yang di, Akang mau nanya, di sini kan ada 4 batas ya, betul nggak? Iya. Ada 4 batas. Batas yang pertama dan keduanya sudah dijelaskan di sini. X lebih daripada 0 dan Y kurang dari 0. Yang ini sama yang ini. Nah, sekarang masih ada 2 batas lagi yang perlu tentukan. Batas yang vertikal sama batas yang horizontal. Untuk batas yang vertikal dulu, itu namanya garis apa? Tegak lurus pada X. Oke, betul. Kalau misalkan kayak garis Y sama dengan atau X sama dengan, itu kira-kira dia garis apa? Persamaan garisnya. X sama dengan... Gimana, Kang? Misalkan gini ya. Kalau misalkan kita punya garis kayak gini, anggaplah di sini 1, di sininya 1 gitu ya. Kita tarik garis, ini kan namanya garis Y sama dengan X gitu kan. Iya. Nah, kalau garis yang vertikal kayak gini, namanya garis apa? Kalau vertikal garis X. Garis X ya. Iya, garis X. X sama dengan berapa dia? 4. Oke, jadi dia namanya garis X sama dengan 4. Ya, teman-teman lihat, dia arahnya adalah ke kiri. Betul nggak? Arah arsirannya ya, dia ke kiri. Artinya kalau ke kiri itu kurang dari. Jadinya X lebih kecil dari sama dengan 4. Okay. Logika ini pun juga sama aja dengan yang
X-an itu. Ya, yang udah dapat listnya, masalah sih yang horizontalnya. Y. Dia sama dengan min 2. Tapi dia arahnya ke atas. Jadinya lebih Y lebih besar dengan min 2. Kita tulis ulang di bawah. Itu belum ada jawabannya di soal ya. Ada yang udah nggak jawabannya? ada yang A ya. Karena kalau misalkan kita pindahkan jadinya plus 2. Gitu. Udah jawabannya yang A. Siap. Oke. Masih ada berapa soal nih kita? Sekarang 12. 12 berarti 8 soal. Masih ada. Ada pertanyaan dulu nggak buat nomor 12? Nah, paling gini teman-teman. Akang mau coba satu ya. Gimana kalau misalkan dia yang garisnya miring-miring gitu ya? Iya, Kang. Kayak gini nih. Coba pengennya daerah arsirannya yang bagian sini, situ, sana. Mau yang mana nih arsirannya? Yang di sini atau yang di mana? Coba sebutin aja. Yang tengah-tengah aja. Iya, Kang. Oke, sini ya. Misalkan arsirannya sini ya, yang bagian tengah-tengah sini nih. Oke, kita kasih tanda deh, dia warna hijau. Oke. Terus ada angka, misalkan di sini katakanlah 5. Di sini angkanya 3. Di sini 2. Sama di sini misalnya 6. Oke. Kita menentukan daerah yang di sini itu arsirannya bentuk pertidaksamannya apa. Kita lihat ada 2 batas di sini. Batas yang pertama adalah batas yang 5 sama 3. Nah, berarti persamaan garisnya adalah, tahu cara cepatnya nggak? 5x sama 3y. Nah, benar. Jadinya 5x. 5x ditambah dengan 3y. Lihat arahnya. Arah arsirannya kan sebelah kirinya dia ya. Iya. Oke, sebelah kirinya dia. Berarti di sini Kurang dari lebih kecil dari sama dengan 15. 15 gitu. Terus yang satunya lagi sama 2x, berarti jadinya 2x ditambah dengan 3y lebih kecil sama dengan bukan 3 ya, 6 ya harusnya. 6 ya, 6y. Lebih kecil sama dengan 12 gitu. Sama juga kalau misalkan dia daerah arsirannya di bagian sini nih. Misalkan di bagian sini ya. Kalau sini berarti yang buat 2 sama 6 itu arahnya ke sebelah kanan. Jadinya sini lebih dari sama dengan. Kayak gitu. Gitu ya buat nomor 12. Kita lanjut sekarang ke soal nomor 13. Yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah, kita coba tulis ulang ya. Teman-teman kalau soal ini nggak usah cari dulu ini hasilnya berapa, udah aja mendingan masukin aja angkanya satu persatu, dicoba-coba aja betul nggak min 2 itu berlaku. Jadi uji satu persatu opsi yang ada di soal. Kita coba dari yang pertama. Bagaimana kalau x-nya sama dengan negatif 2? Jadi atasnya kan gini ya, 3 dikali min 2 dikurangi 5, di bawahnya pun juga sama, jangan lupa pakai kurung. Ya, jangan lupa pakai kurung, jadinya akar dari negatif 2 pangkat 3 kurang 4 kali negatif 2. Nah, sampai sini paham ya? Kita tinggal masukin nilai X-nya. Kurang dari sama dengan 4. Nanti kita bakal coba uji. Nah, terus yang berikutnya, tinggal dikalikan, jadinya negatif 6 kurangi 5. Di bawahnya, min 2 pangkat 3 berapa? Min 8. Min 8. Min 8 ditambah 8 jadinya ya. 8 tambah 8 itu kurang dari sama dengan 4. Yang atas berapa hasilnya? Langsung dimutlakin aja. Jadi 11. Oke, jadinya 11. Di bawahnya? 0. 0. Karena akar 0 ya. Akar 0 kan tetap 0.
Sekarang benar nggak 11/0 itu lebih kecil sama dengan 4? Tidak. Benar. Kenapa tidak? Kenapa nggak benar? Nah, tak terdefinisi kan 11/0. Nah, benar. Karena penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau misalkan dia 0/11 sih boleh-boleh aja ya. Tapi kalau 11/0 itu nggak boleh. Nah, sekarang kita coba, berarti kalau satu salah, 3 salah ya. Udah. Iya. Nah, sekarang tinggal kita uji yang nomor berapa nih? 2. Oke. Coba deh sama kalian uji kalau 2 gimana hasilnya. Betul atau salah nomor 2? Coba dimasukin ke angkanya, dapatnya benar apa enggak? Nomor 2 betul, Kak. Nomor 2 betul. Oke, Iya. coba kita cek ya. Ini jadinya 3 kali min 1 kurang 5. Di bawahnya tinggal masukin aja. Kurang dari sama dengan 4. Di atasnya jadi minus 3 minus 5. Di bawahnya minus 1 tambah 4. Atasnya nanti jadi 8 ya. Jadi 8 dibagi dengan akar 3. Lebih kecil sama dengan 4. Nah, apa yang bikin kita yakin bahwa di bawah itu hubungannya benar? Nah, coba teman-teman bandingkan ya. Antara 8 dibagi akar 3 dengan 8 dibagi akar 4 lebih gedean siapa? Lebih gedean 8 dibagi akar 4. Lebih gedean yang 8 dibagi 4, akar 4. Nah, sekarang gini. Kalau uang 80.000 dibagi ke 3 orang dengan 80.000 dibagi ke 4 orang, lebih gede mana bagiannya? 8 dibagi 3. Sama aja kayak gitu. Ngerti nggak? Oh iya, ngerti. Iya. Jadi tetap lebih gede yang 8 bagi akar 3. Iya. Jadi ya, nah sekarang kita coba cek 8 bagi akar 4 itu berapa hasilnya? 2. 4. 4. Ya. Jadinya 4. Nah, sekarang benar nggak bahwa 4 itu lebih kecil sama dengan 4? Betul ya? Betul. Nah, sama dengannya ya? Iya. Nah, udah berarti ini benar. Kalau 2 benar, artinya? Tinggal uji nomor 4. Nggak usah. Iya, benar. Yang C Karena jadi. kalau nomor 2 benar, 4 udah pasti benar. Jadi jawabannya yang C. Nah, gitu caranya kalau misalkan mau menguji suatu angka yang akar-akaran. Uji aja ke angka akar yang lebih dekat gitu. Seperti apa ya? Akan kasih contoh sedikit deh. Antara 9 dibagi dengan akar 7, ini benar nggak kalau dia itu lebih besar daripada 10? Lebih besar daripada 5 misalkan. Betul nggak? Kita coba cek. Ini kan dia lebih besar dari sama dengan 9 dibagi akar 9 kan? Iya. Nah, 9 per akar 9 berapa hasilnya? 3. Nah, sekarang tinggal cek aja, betul nggak 3 itu lebih daripada 5? Salah. Nah, udah berarti ini salah gitu. Oke. Kalau Kita gini bisa nggak, Kang? Kan 9 per akar 7 itu kalau dirasionalkan 9 per 7 akar 7. Kita lihatnya di 9 per 7-nya. 1, sekian kan lebih kecil gitu. Bisa juga. Bisa. 1, sekian, nanti dikali dengan akar 7 itu berarti 2, sekian kan? Iya. Nah, 2, sekian bisa pasti kaliin, kayaknya nggak bakal mungkin sih nyampe lebih dari boleh kok. Logikanya masuk. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 14. Soal yang kayak gini, silakan coba teman-teman cari dulu berapa hasilnya. Iya, sekarang belum gelap.
Tuh. 5. Ngapain? Berapa hasilnya? 2/3. 2/3. Ada yang dapat yang lain? 45 kan? 4/5. Oke, ada yang lain lagi? Mau nanya dong, yang dapat kalian itu berapa, caranya gimana? Ide awalnya. Oke. Atau akan coba ya sekarang gini. Misalnya, 3/3. luas setiap persegi adalah 2. 12/8. Oke. Akan coba bahas ya. Luas persegi itu akan misalkan adalah 2. Tahu nggak kenapa saya misalkannya menjadi 2? Bukan menjadi 1, bukan menjadi 5, bukan menjadi 3. Biar enak Nah, dibagi. biar enak aja. Kan nanti bakal kebagi 2 nih. Ya kan? Jadi biar di sini tuh 1, nggak pakai angka setengah-setengah gitu, nggak suka lah angka pecahan. Kalau misalkan ada yang mudah, ya kenapa harus susah. Nah, sekarang kita hitung dulu nih. Kalau luas yang semuanya perseginya adalah 2, berarti luas keseluruhannya berapa? 8. Luas setiap persegi itu 2. Iya, Setiap persegi ya. 10 dikali 5 kan? 10. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau luas arsirnya itu sama dengan berapa? Pertama, coba teman-teman lihat. Kalau yang arsiran bagian bawah sini berapa kira-kira nilainya? 3, 6, 6. 3. Bagi 3. Satu gini berapa nih? Satu baris gini berapa nilainya? 6. 6. Ini kan setengahnya Bagi ya. 2. Nah, Kali berarti di 2. sini 3. 3. Oke. Yang di sini berapa? Yang di situ berarti 2. 1. Di sini 2. 1. Kan luas perseginya 2 kan? Yang di sininya 1. 1. Dapat ya jadinya luas arsir sama dengan 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6. Oke? Nah, sehingga bisa kita dapat bahwa luas arsir banding luas semua sama dengan 6/4. 6/10 itu setara dengan berapa banding berapa? 3/5. 3/5. Iya. Udah, ya bisa. Oh iya. Nah, jadi ini mungkin teman-teman dalam rangka mengumpulkan ide bahwa tidak semua soal-soal tentang arsiran itu harus cari dulu berapa sisinya, gitu kan? Harus cari dulu ini panjang segitiganya berapa. Bisa juga kita pakai pemisalan karena ngelihat bentuknya tuh hanya ada 2 bentuk aja, bentuk segitiga sama bentuk persegi. Gitu. Itu sangat memudahkan. Oke. Ada pertanyaan buat nomor 14? Aman. Alhamdulillah. Oke, kita coba sekarang nomor 15 ya. Nah, yang ini. Jika setiap sel bersisi 1 cm, maka keliling daerah berwarna gelap adalah berapa? Yang kayak gini mah jangan dipersulit ya, Tinggal teman-teman ya. hitung. Nggak usah pakai rumus-rumus apa segala macam, tinggal ngitung aja ya. 14. Tapi harus hati-hatinya, jangan sampai kalian ngitung juga yang bagian tengah sini. Karena dia mah tidak termasuk dari keliling. Ngerti nggak? Keliling kan hanya bagian luar-luarnya aja ya. Iya. Oke, kita hitung bareng-bareng deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 8, 9, 9, 10, 11, 10, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40. 39, alhamdulillah 40 ya. Coba kalau luas, Udah deh. kalau luas hasilnya 14 ya. Kalau Kalau luas ditanyain hasilnya luas. 14 betul. Jadi kelilingnya sama dengan 40 kali 1 sama dengan 40. Nah, tapi ada triknya juga. Ada juga yang pakai cara yang lain. Mau tahu nggak atau nggak usah? Gimana? Boleh. Cara lainnya gini teman-teman. Saya itu caranya awalnya tadi gini. Nih, awal banget ya. Saya hitung aja luas masing-masing persegi. Keliling masing-masing perseginya berapa? 4 kan? 4 ya. Masing-masing 4. Oke, berarti kelilingnya tuh gini. Maka kelilingnya sama dengan 4. Saya kali dengan banyak perseginya adalah 14. Oke. Nah, tapi lihat kan ada yang menumpuk. Di sini menumpuknya berapa sisi di sini? 8, Kang. Salah. Ada 8. Di sini ada berapa yang di sini dulu, yang warna hijau. Ada 1. sisi yang numpuk di sini. Ada 2. Oh, ya. Iya. Segi atas sama bawah kan. Oke. Ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Maka di sini nanti kan kita kurangi dengan 16 gitu. Oh, benar. Nah, buat orang-orang yang nggak mau ngitungnya 1, 2, 3, saya kelupa lagi ngitung lagi dari awal gitu kan. Jadinya di sini dapat 56 dikurangi 16 sama dengan 40. Gitu. Ya, bisa pakai cara gitu juga. Oke. Lanjut sekarang kita ke soal nomor 16. Kayaknya sih kekejar deh kita nih. Sampai setengah 12. Nah, bentuk yang ini akan agak cepetin ya. Buat yang nomor 16. Itu kita perlu ingat ada yang bentuk seperti ini. A kuadrat dikurangi B kuadrat. Masih ingat ya bentuknya kayak gimana jadi? A plus B, A min B. Oke, A min B dikali dengan A plus B. Nah, sekarang kita lihat bentuknya seperti ini. Bagian atas berarti bisa berubah kan? Bisa kita urai juga kayak gitu. Jadinya 1 kurang X kuadrat dikali 1 plus X kuadrat. Yang bawah juga sama. Bisa kita keluarin sesuatu dari sana. Yaitu ngeluarin X-nya. Dalamnya tinggal X kuadrat dikurangi 1. Oke. Terus yang bagian ini kan udah sama belum nih? Bisa nggak kita coret yang ini sama ini? Bisa. Jadinya berapa? Min 1. Jadinya min 1 ya? Iya. Nah, cuman buat yang nggak ngerti gini aja. Dari sini akan keluarin dulu negatifnya. Jadi negatif dalam kurungnya menjadi X kuadrat dikurang 1. Semoga paham? Karena kalau kita masukin lagi, dia bakal kembali ke bentuk awal. 1 tambah X kuadrat, di bawahnya tetap X dikali X kuadrat min 1, dan itu bisa habis. Ya, sehingga hasilnya tinggal negatif 1 tambah X kuadrat dibagi dengan, di bawahnya masih ada sesuatu ya, masih ada X. Oke, jadi hasilnya yang E. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 17. Nah, yang ini soalnya nih. 45K di bawahnya K. Coba kalian tebak kira-kira angka K-nya yang mungkin itu berapa aja? 3. 3. Oke, kayak 3 boleh. Terus apa lagi? Yang kalau dikali itu ujungnya jadi 9 gitu. Nah, benar 7. Iya. Jadi kemungkinan pertama adalah K-nya sama dengan 3, betul banget. Atau K-nya sama dengan 7.
Kita coba dua-duanya aja. Gimana kalau 453 dikali 3? Itu kira-kira seribuan ya? Iya, seribuan. Berarti dia udah pasti salah nih. Sekarang kalau 457 dikali 7. Nah, itu benar. 319. Ya. Ini langsung aja. Pakai kalkulator juga boleh. Kalau kali biasa, mangga. Itu tinggal masing-masing aja. 457 kali 7 sama dengan 3199. Kesimpulan, P-nya sama dengan 2 kali 7. Karena di sini kan dia bilangnya P-nya sama dengan 2K. Ya. Jadinya sama dengan 14. Sedangkan Q-nya sama dengan 19. Udah. Jadi P kurang dari Q. Jawabannya yang B. Gitu. Ada pertanyaan nggak buat nomor 17? Paham. Paham ya? Ini main logika aja sih dia. Oke, lanjut sekarang kita ke nomor 18. Edo dan Sally punya tagihan yang sama, intinya mah tagihan yang sama, premi yang sama. Kalau gaji Edo mah 1.500.000, dipotongnya 5%. Gaji Sally dipotongnya 3%. Nah, dari sini aja nih, Akang mau tanya ya. Akang nggak bakal ngitung-ngitung dulu sekarang. Kira-kira lebih gede gajinya Edo atau gajinya Sally? Lebih gede yang Sally. Kenapa? Karena potongannya lebih kecil. Nah, gitu. Karena potongan persenannya itu lebih kecil. Berarti pasti yang Sally lebih besar. Paham nggak, teman-teman? Iya, paham. Ya. Jadi ya udah, kalau gitu udah pasti besar yang P dong. Ya nggak? Iya. Gitu aja udah kan? Nah, tapi kalau misalkan Kang saya mau pengen ngitung-ngitung aja, takutnya nanti soalnya harus dihitung, boleh. Premi Sally sama dengan premi Edo. Premi Sally itu adalah gajinya dikali dengan 3/100 ya, 3%. Premi Edo itu 1.500.000 dikali 5/100. 100-nya bisa habis aja. Oke. Terus gaji Sally, berarti 3-nya kita pindahin ke kanan ya. 3-nya pindah ke kanan, berarti awalnya dikali, jadinya dibagi. Jadi gaji Sally sama dengan 1.500.000 kali 5 dibagi dengan 3. Berapa hasilnya tuh? 500.000 kali 5. 2.500.000. Oke. Sip, nggak ada masalah buat nomor 18 ya? Oh, kirain ini kan. Apa? Kirain tuh gaji Sally itu si kali 500.000 dikali 3% langsung. Gimana? Kirain premi gaji yang Sally itu 1.500.000 langsung dikali 3% gitu, Pak. Oh, bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Setiap ngerjain gitu. Itu makan gaji Edo. Edo mah segitu. Dan gaji Sally. Oke, langsung lanjut 2 nomor lagi ya. Kita ke nomor 19. Nah, ini akan ada ubah sedikit soalnya. Supaya angkanya lebih realistis dengan bentuk sudutnya. Jadi ini bakal beda sama PDF. Di PDF itu D-nya 50 derajat. Tapi akan ubah jadi 85. Soalnya biar nyambung aja. Karena kalau pakai soal yang di PDF, sudut yang kayak gini kan harusnya sudut tumpul ya. Logis nggak teman-teman kalau misalkan akan bilang sudut ini besarnya adalah 75 derajat. Logis nggak? Enggak ya. Nah, jadi akan ubah sedikit soalnya supaya angka dengan gambarnya bisa lebih sinkron lah. Oke, bentuknya kayak gini, bentuk aslinya. Ada A, B, C, D, E, F, tidak ada garis yang sejajar. Ditanyakan adalah berapa nilai dari X-nya. Oke, jadi tujuan utama kita adalah mencari berapa nilai dari si X yang di sini. Oke, Kak, teman-teman bisa pakai logika mundur, bisa pakai logika maju. Kalau logika mundur itu berarti kita ngitung dari X-nya dulu. Buat nyari X, kita kira-kira butuh siapa? Butuh C. Buat nyari C, kita butuh siapa? Butuh D. Butuh D sama butuh A. Karena dalam satu segi 4 itu berapa sudutnya? 360 derajat gitu ya. Nah, maka kita butuh B sama kita butuh D. Buat butuh B, kita masih butuh siapa? F. Butuh F. Ya. Ada F-nya kan? Ada.
Buat nyari A itu kan bisa karena di sini ada 73. Oke. Berarti ini udah nggak ada masalah. Buat nyari D udah ada. Ya kan? Kesimpulannya mana kira-kira? Dua pernyataan bersama-sama cukup. Dua pernyataan bersama-sama cukup. Cukup. Gitu. Karena kalau salah satunya nggak ada ya nggak bisa. Oke ya. Nah, itu logika mundur tuh. Sekarang kita coba logika maju. Kita manfaatkan semua yang diketahui di soal. A-nya itu 107 derajat. Pahami dari mana ya? Ini akan tidak perlu dijelasin karena satu garis itu jumlahnya 180 derajat. Terus yang F itu besarnya kan 87 derajat. Otomatis pasangannya berapa? 93 derajat. Terus yang D-nya udah ada 85 derajat. Coba cari C-nya berapa? 95. C-nya bisa ketemu. 95. C. 75 derajat. Ya. Iya. Yang ini totalnya 200. Maka sisanya harus totalnya 160 kan? Kalau ini 75 berarti di sini berapa? 105 derajat. Nah, kesimpulannya gini. Ini kalau kita tulis lebih lengkap ya. Dengan adanya pernyataan 1 dan 2, itu kita bisa cari sudut C. Oke. Kemudian kalau ada sudut kita bisa cari sudut X. Nah, jadi kesimpulannya adalah dua-duanya cukup, tapi kalau satu saja itu nggak bakal cukup buat nyari. Gitu. Oke ya. Nah, buat nomor 19. Oke, ini alhamdulillah kalian terkejar waktunya loh. 26 soal. Kurang dari 90 menit. Soal terakhir. Coba, Akang mau kalian dulu yang cari deh. Singkat aja, 2 menit lah. 3 menit boleh. Satu saja cukup, dua saja cukup. Satu saja cukup, 2 saja cukup. Dua saja cukup. Coba, Lutfi, alasannya kenapa? Ya kan itu udah diketahui kelilingnya, jadi tinggal dibagi aja sama 3. Kalau yang luas lingkaran, ya itu udah bisa dicari jari-jarinya gitu. Oke, bener banget. Jadi kalau misalkan kita punya lingkaran gini ya, akan coba bahas. Ada pohon, jaraknya 3 meter, pohon lagi 3 meter, pohon lagi 3 meter, pohon lagi, dan seterusnya. Berarti buat nyari banyak pohon, itu sangkutannya bukan dengan luas ya, tapi dengan keliling. Karena pohon itu sama dengan keliling dibagi 3. Nah, sekarang kita lihat dari pernyataan 1. Pernyataan 1 itu cukup karena tinggal kita kali 2 dapat keliling lingkarannya. Oke? Kan yang 1 tuh keliling setengah lingkaran kan? Kalau dikali 2 jadinya keliling lingkaran penuh. Sedangkan yang 2 itu juga bisa cukup karena kalau kita nyari luas bakal bisa nyari jari-jari kan? Bisa. Kalau bisa dapat jari-jari berarti kita bisa dapat keliling lingkarannya gitu. Oh, udah. Oke ya. Nah, tapi mereka nggak bisa bersama-sama karena yang ini tuh beda lingkarannya. Kalau kalian cari, ini tuh jari-jarinya 10, sedangkan ini mah jari-jarinya 5. Ya, jadi ini 2 lingkaran yang berbeda. Justru mereka mah bersama-sama tuh nggak cukup. Karena emang beda lingkaran sih. Jadi jawabannya yang D. Oke. Udah deh, alhamdulillah. Waktunya juga. Nah, silakan teman-teman, ada nggak soal yang mau di-review lagi? Ini kan sudut-sudut dalam lingkaran. Sudut-sudut dalam lingkaran. Sudut-sudut dalam lingkaran itu akan bakal ngasih taunya ada 3. Ada sudut keliling sama ada sudut pusat. Ya. Kalau kita punya lingkaran jelek banget lah. Bentar. Saya pakai lingkaran yang udah jadi di sini deh. Nah,
Misalkan ini kita punya titik pusat. Oke. Kemudian kita tarik garis ke sini, ke sana. Dan ke sini. Ini kita kasih label misalnya A. Ini misalnya B. Dan di sini adalah O. Nah, ini O itu biasanya titik pusat ya. Ini kita namakan sebagai sudut pusat. Oke. Kenapa ya? Karena dia berada di pusat. Pusat lingkaran. Oke. Nah, misalkan sudut pusatnya ini katakanlah 80 derajat. Misalnya ya. Nah, kemudian ada yang namanya sudut keliling. Sudut kelilingnya itu ditariknya tetap dari A sama B juga. Mau dia kemanapun, tetap 40 derajat. Coba kita tarik ke sini. Dan kita tarik juga ke B. Ini nilainya adalah 40 derajat. Oke, jadi keliling itu setengah dari sudut pusatnya. Berlaku juga sama, kalau misalkan kita tariknya jauh. Misalnya kita tariknya ke sini. Mana tadi? Kok jadi nggak kelihatan kursornya? Warna kuning terlalu ini. Nah, ini ada. Nah, kita tarik ke sini. Sama ke sini juga. Ini pun tetap nilainya adalah 40 derajat. Oke. Nah, terus ada satu lagi jenis lingkaran. Misalkan kita punya lingkaran gini. Jenis sudut dalam lingkaran ya. Kita punya lingkaran. Anggap lingkaran. Ini ada sudut pusat, ada apa? Ada pusat di tengah-tengahnya. Kemudian kalau kita gambar, ada segi 4. Bukan persegi, tapi segi 4. Bagaimanapun bentuknya, selama titik pusat lingkaran berada di dalam segi 4 itu, maka gini. Sudut yang berhadapan. Nah, yang berhadapan itu jumlahnya 180 derajat. Misalkan di sini A gitu ya, di sini A, di sini B. Nah, A tambah B ini 180. Di sini C sama di sini D, ini juga jumlahnya 180. Gitu. Tapi ada syaratnya nih, titik pusatnya harus berada di dalam segi 4-nya. Atau pas juga boleh. Kalau misalkan dia, jadi nggak berlaku buat gini nih. Nggak berlaku kalau lingkarannya kayak gini, segi 4-nya kayak gini. Ini nggak berlaku. Karena pusatnya berada di luar segi 4. Gitu aja. Oke, teman-teman. Soalnya sudah pas, ada 20 soal. Dan waktunya juga sudah pas, tinggal 2 menit lagi kurang lebih. Itu mungkin dari Akang ya. Ada 26 soal. Terima kasih buat sudah patengin sampai akhir. Mudah-mudahan 26 soal tadi bisa sedikitnya nambah wawasan kalian lah ya. Meskipun beberapa soal juga termasuk mudah, tapi minimal ada beberapa trik tadi atau ada beberapa ide yang bisa kalian gunakan nanti buat di UTBK. Baik, dari Akang itu aja mungkin. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau terlalu cepat cara mengajarnya. Itu saja mungkin saya kembalikan ke Kang Fajar. Masih boleh nanya nggak? Oh, enggak. Ini kan kalau misalnya yang grafik pertidaksamaan itu kan si silangnya tuh kena 0 semua gitu. Nah, itu gimana cara nyarinya? Kan tadi mah nyilangnya tuh ke angka 4, angka 2, tapi ini mah 0 ke 0 sama 0. Tepat di 0-nya. Ini satu-satu kan itu. Nah, itu gimana tuh Kang? Yang gini maksudnya bukan. Yang gini bukan nih. Yang gini. Iya Kang, tapi lanjut Mas Yan. Ya, Mas Yan. Nah, yang itu. Nah, terus gimana? Arsirannya di mana arsirannya? Arsirannya tuh di sini. Terus sama di sini. Nah, iya gitulah salah satu ini. Gitu. Mutlak ya ini loh. Nah, ini mutlak. Enggak mutlak. Ini garis Y sama dengan negatif X. Ini garis Y sama dengan X, ya. Atau kalau kita pindahkan, yang ini bisa menjadi X ditambah Y. Udah sebentar. X ditambah Y sama dengan 0. Oke. Yang ini apa nih? X kurang Y. Oke, boleh. X dikurangi Y sama dengan 0. Nah,
Kalau ada dua arsiran seperti ini, maka nanti dua-duanya ini bakal kita kalikan. Nanti jadinya Oh iya. X ditambah Y dikali dengan X dikurangi Y. Tinggal lihat kira-kira hasilnya gimana. Kalau misalkan kalian masukin angka 2, ya, misalkan angka 2 di sini. Masukin angka 2, angka 2 sama 0 ya. Misalkan titiknya di sini 2 sama 0. 2,0. Masukin ke sini kira-kira positif atau negatif gitu. Positif kan? Nah, berarti sini dia lebih dari sama dengan 0 gitu. Itu aja sih paling. Kalau misalnya itu dari ngambil min 2,0. Oke, coba. Jangan beda ya, min 2,0 ya. Kalau min 2,0 juga sama, positif juga. Oh, positif. Nah, iya, jadi untuk area arsiran di sini dapatnya ini nih, ketidaksamaannya gitu. Kalau hasilnya positif itu lebih dari 0 gitu kan? Berarti di sini nih, atas sama bawah. Gimana? Kalau ya hasilnya? kalau misalnya itu hasilnya positif, hasil lebih dari 0 gitu. Kalau hasilnya negatif kurang dari gitu. Ya, siap. Oke. Nah, mangga. Itu aja mungkin. Silakan Kang Fajar, saya kembalikan. Oke. Karena waktunya juga udah habis ya, alhamdulillahirobbilalamin, dan udah selesai juga. Kalau gitu buat sesi kedua kita tutup aja. Marilah kita bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi soal